Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Silawati dari kelas D21 STAI Al-Kifayah Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang metode menghafal Al-Quran yang mana merupakan tugas dari mata kuliah metode menghafal Al-Quran atau Tahfizul Quran yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Palindungan Simbolon M.Us. Baiklah, kita mulai dengan pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Secara etimologi, meta berarti melewati atau melalui, sedangkan hodos adalah jalan atau cara. Sedangkan secara terminologi, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan fungsi dari metode adalah alat untuk mencapai tujuan. Menghafal Al-Quran adalah suatu proses mengingat yang dimana seluruh materi ayat atau rincian bagian ayat misalnya yaitu matnya, wakafnya, dengung atau tebal tipisnya harus diingat secara sempurna. Jadi, metode menghafal Quran yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh agar dapat menghafal Al-Quran dengan baik dan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan 11 metode dalam menghafal Al-Quran, yang mana hal ini bisa menjadi alternatif dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu metode wahdah, yaitu dengan cara menghafalkan ayat Al-Quran dengan cara membaca satu ayat sebanyak 10 kali, 20 kali atau lebih hingga kita hafal. Setelah hafal baru kita pindah ke ayat berikutnya dengan cara yang sama. Yang kedua yaitu dengan metode kitabah atau menulis, yaitu penghafal menulis ayat-ayat Al-Quran yang akan dihafalnya pada selembar kertas, kemudian dibaca dengan lancar dan benar, baru dihafalkan. Yang ketiga yaitu dengan metode simai atau mendengar, yaitu maksudnya mendengarkan bacaan Al-Quran dan menghafalnya. Bisa dengan cara mendengar bacaan Al-Quran dari guru atau pembimbing. Yang kedua yaitu dengan cara merekam bacaan kita sendiri dengan baik dan benar, lalu kita ulangi lagi atau terus diputar bacaan itu sampai kita hafal. Yang keempat yaitu metode dengan cara gabungan. Maksudnya yaitu gabungan antara metode wahdah menghafal dengan metode kitabah atau menulis, yaitu setelah menghafal satu ayat lalu kita menulisnya sehingga hafalan kita menjadi lebih kuat. Yang kelima yaitu metode jama'i, kolektif atau bersama-sama, yaitu menghafal bersama yang dipimpin oleh seorang guru atau ustadz. Metode ini baik untuk menghilangkan kejenuhan dan menghidupkan daya ingat para penghafal. Yang keenam yaitu metode takrir, yaitu mengulang hafalan, mensimakkan atau mendengarkan hafalan yang kita miliki kepada guru atau pembimbing. Bisa juga dengan cara kita menghafalnya sendiri, misalnya pada pagi hari ba'da subuh, lalu kita ulang lagi atau murojaah pada malam hari atau sorenya. Yang ketujuh yaitu metode talaki, yaitu dengan cara memperdengarkan hafalan kita kepada guru, lalu guru tersebut akan menilai lancar bacaan kita atau kualitas bacaan kita dan mengoreksi bila bacaan kita ada yang salah. Yang ke-8 yaitu metode ODO-OA, yaitu one day one ayat, yaitu dengan cara menghafal satu ayat per satu hari, yang mana ini bisa digunakan untuk yang memiliki daya ingat yang kurang atau mungkin untuk yang sudah berusia lanjut. Yang ke-9 yaitu metode seluruhnya, yaitu dengan cara membaca satu halaman Al-Quran dari baris pertama hingga baris terakhir dengan secara berulang sampai hafal. Yang ke-10 yaitu metode B atau bagian, yaitu dengan cara membaca dan menghafal satu ayat saja, lalu ayat tersebut bisa dihafal sesuai dengan tema pembahasannya. Misalnya seperti ini, satu tema itu terdiri dari beberapa ayat, dan itulah yang akan kita hafalkan
dengan baik. Yang ke-11 yaitu metode campuran, yaitu gabungan antara metode seluruhnya dengan metode bagian, yaitu misalnya pada satu bagian kita membacanya berulang-ulang sehingga kita hafal, dan pada bagian yang lain yaitu dihafalkan secara tersendiri, baru kemudian kita gabungkan lagi untuk kita periksa kembali hafalan kita sudah kuat atau belum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang metode menghafal Al-Quran. Dari 11 metode ini, kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita, kira-kira kita lebih mampu menghafal dengan cara audio ataupun visual, yaitu dengan mendengar ataupun dengan membaca atau menulis. Dan juga bisa kita terapkan pada anak didik kita ataupun anak-anak kita di rumah dalam menghafal Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.